Polemik tentang kartu prakerja. Sampai hari ini masih banyak simpang siur tentang keterlibatan ruang guru dalam program pekerja. Berikut penjelasan dari Iman Usman. Masih tentang kartu prakerja. Layak nggak ruang guru jadi mitra pekerja? Menurut kalian layak apa enggak? Kita lihat statementnya. Nggak benar kalau ini dibilang titipan. Ruang guru lolos ya karena ini ruang guru, bukan karena Belva. Jadi ceritanya pemerintah kan mau bikin program pelatihan online prakerja. Dari awal Presiden menekankan bukan hanya menggandeng pemerintah, sudah ada Sisnaker dan pijar mahir dari Telkom, tapi juga swasta. Nah, ruang guru sebagai platform e-learning yang terbesar, layak dong kalau ikut diundang. Lain cerita kalau ini platform yang nggak jelas reputasi dan rekam jejaknya. Oke. Next. Buat saya sih sedikit perspektif, Ruang Guru sudah 6 tahun berkarya. Saat ini digunakan 17 juta pengguna. Dan sudah beroperasi juga di beberapa negara lain. Negara lain itu negara mana ya? App Ruang Guru sudah diunduh lebih dari 10 juta kali dengan rating 4,7 dan 500 ribu review. Buat yang bekerja di dunia teknologi pasti tahu susahnya dapat rating dan review seperti itu. Masalahnya 10 juta itu, sedangkan kita rakyatnya ada 280 juta. Baru 5%-nya saja tidak sampai, 4% dari penduduk rakyat Indonesia. Sedangkan yang bekerja itu pengangguran di atas rata-rata lebih dari 10 juta. Masalahnya adalah saya sendiri aja nggak download tuh Ruang Guru. Karena Ruang Guru itu bukan untuk anak SMA ya. Ya kan? Lanjut ya. Pasti tahu susahnya dapat rating dan review seperti itu. Sejak tahun lalu kami meluncurkan skillacademy.id. Sebagai bagian dari visi kami mendukung lifelong learning tahun 2018 dan ruang kerja. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, sudah 1 juta orang belajar dari ratusan kelas yang disediakan. Dengan rata-rata rating kelas 4,7, dan ini semua menjadikan Ruang Guru sebagai platform pendidikan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Kalau misalnya apa yang kita sediakan itu dianggap tidak bermutu, semestinya nggak mungkin jutaan orang pakai dan masih review seperti itu. Selain Ruang Guru juga ada banyak mitra lain yang sudah diverifikasi. Nah, masalahnya adalah di sini kalau misalnya apa yang kita sediakan itu tidak bermutu, semestinya nggak mungkin jutaan. Nah, masalahnya untuk yang skill academy dan juga ruang kerja ini baru 1 juta orang belajar. Di mana jutaannya? Kalau ruang guru oke, udah 10 juta. Tapi kan ini untuk perform yang skill kerjanya dan ruang kerjanya baru 1 juta. Dari mana jutaannya? Kedua, apakah ruang guru dapat kucuran Rp 5,6 triliun dari program pekerja? Saya nggak ngerti kenapa bisa muncul kesimpulan semacam ini. Tidak ada satupun dari platform mitra resmi prakerja termasuk Skill Academy yang mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Loh, kok begitu? Ingat, skema kartu prakerja adalah bantuan insentif langsung dan kredit pelatihan. Kredit pelatihan ini bisa digunakan penuh sesuai nilai maksimal. Bisa juga tidak. Jika digunakan pun, peserta harus membeli kelas dari ratusan lembaga pelatihan. Saat ini ada 192 lembaga pelatihan yang menawarkan ribuan kelas bersama 7 platform lainnya. Skill Academy hanyalah salah satu dari ratusan lembaga ini. Nah, yang lucu di sini adalah ada 192 lembaga pelatihan. Kenapa yang disebutkan hanya Skill Academy yang memang ini adalah aplikasi memang dari Ruang Guru itu sendiri. 192 lembaga itu kenapa nggak di show up gitu? Pastinya 192 lembaga pelatihan yang digunakan itu pasti memiliki perform yang berbeda dong, bukan Ruang Guru aja. Bener nggak? Bahkan menurut pemerintah jumlahnya juga akan bertambah terus karena ini baru permulaan. Sayang banget kalau ada narasi yang bilang ini duitnya lari ke kantong Ruang Guru, yang akhirnya menentukan berapa anggaran yang dikeluarkan, mau digunakan untuk kelas apa, di platform yang mana, itu adalah hak penuh peserta kartu prakerja, bukan pemerintah yang mengatur. Kalau nggak suka dengan suatu produk, bisa aja nggak suka pakai produknya, dan lembaga platform tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Ini agak unik pas dia ngomong kalau nggak suka dengan suatu produk, bisa aja nggak pakai produknya, dan lembaga platform tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Berarti kan kalau kita suka dengan produknya Ruang Guru dapat kan? Berarti sama aja dong dengan ini duitnya lari ke kantong Ruang Guru. Kenapa sih proyeknya masih jalan di masa corona ini? Ini bukan wewenang kami untuk menilai patut atau tidak patutnya program ini berjalan. Kalau misalnya ada kritik terhadap kebijakan pemerintah, ya bisa disampaikan kepada pemerintahnya. Kami dan seluruh platform lainnya yang terlibat hanya mengikuti arahan dari pemerintah. Kritik ini rasanya tidak tepat jika dialamatkan ke Ruang Guru, bukan Ruang Guru Belva yang mendesain kebijakan ini. Tapi buat kasih perspektif sedikit, intervensi pemerintah di masa corona ini totalnya sekitar 400 triliun dari jumlah tersebut. Rp 100 triliun dialokasikan untuk social safety net, termasuk BLT.
direct cash transfer, program sembako non-cash, pembebasan biaya listrik pada tunai, kartu pekerja, dan lainnya. Wow, intervensi banyak sekali ya. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan uang sebanyak 400 triliun. Dan di rumah tersebut udah dialokasikan 110 triliun. Wow, ngutang di mana lagi ya tuh? Dari diskusi yang saya ikuti selama ini jelas bahwa program kartu prakerja ini bukan tiba-tiba ada karena corona, sudah direncanakan jauh-jauh hari, masa. Namun karena situasi yang ada kemudian fungsinya sebagian juga digunakan sebagai stimulus ekonomi masa corona. Kenapa elemen pelatihan tetap dipertahankan? Karena sepertinya supaya ada dampak jangka panjang, jadi bukan kasih bantuan. Lalu selesai. Kenapa cuma pelatihan online? Pak Menko Airlangga sudah bilang kan kok dari awal rencananya pelatihan offline dan online. Sekarang pelatihannya online dulu, karena kan nggak bisa hadir secara fisik. Sebelum terjadi pandemi ini, Kementerian Perhubungan lainnya juga membuka sebagai pelatihan offline yang ada. Harapannya dengan ada pelatihan bisa ada dampak jangka panjang bagi setiap penerimanya. Jadi terkait dengan kartu prakerja ini karena anggarannya luar biasa 20 triliun yang kemudian pelatihan 5,6 triliun. Sejumlah perusahaan yang memberikan pelatihan digandeng. Salah satunya adalah perusahaan milik staf sus presiden, Ruang Guru. Tidakkah ini sebuah konflik kepentingan, Mbak Deni? Tidak, karena sebenarnya kalau kita melihat nature dari Ruang Guru sendiri, itu adalah sebagai marketplace yang telah mungkin yang terbesar ya di Indonesia yang telah berjualan katakanlah modul pendidikan. Jadi ini sudah core bisnisnya mereka. Begitu juga kalau kita compare dengan misalnya saja Bukalapak dan Tokopedia, ini kan sebenarnya core bisnis dari dua perusahaan tersebut itu adalah menjual barang-barang. Nah itu pun kita ajak. Kenapa? Karena kami memang ingin memastikan masyarakat sudah terbiasa menggunakan platform-platform besar ini. Kita juga mengundang kemudian juga gaduh yang kemudian terjadi. Nah masalahnya adalah kontroversi apa? Kenapa ketika corona kita sibuk mau mendownload Ruang Guru untuk bekerja, padahal banyak sekali ratusan ribu orang karyawan yang di PHK. Itu gimana sih ceritanya? Ya kan? Kalau misalkan kita bergandeng memang sudah mengeluarkan alokasi dana untuk Ruang Guru, kalau memang untuk belajar bekerja, ya udah yang penting sedia itu lapangan kerja. Kalau untuk skillnya itu sebenarnya udah bisa langsung di praktiknya, ya. Oke, kita dengar lagi. Pelatihan yang cukup variasi. Jumlah perusahaan yang menyediakan pelatihan ini ada 192 dan mereka bebas memilih itu yang namanya digital platformnya yang mana mau berkolaborasinya. Mau berkolaborasi sama semua juga boleh. Ya, jadi baik. Ini prinsipnya adalah prinsip yang bersaing. Jadi ini saya juga perlu kasih masukan Pak Adi. Ini kan dulu ketika pemerintah membangun BUMN, membangun infrastruktur banyak menggunakan BUMN. Kemudian sampai anak cucu segala. Kemudian masyarakat kan banyak mengeluhkan, kenapa harus BUMN saja, kenapa tidak diberikan ruang untuk swasta. Karena itu di dalam program ini Bapak Presiden justru yang meminta agar perusahaan-perusahaan swasta itu berpartisipasi untuk memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Nah jadi ini harus dilihat supaya kemudian berdampingan bersama dengan BLK, BUMN, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Gitu. Kan Oke, di sini mungkin agak bagus kalau misalkan kita sinergikan antara swasta, BUMN, dan perusahaan lainnya untuk membentuk suatu program prakerja ini dalam 152 platform. Bagus kalau misalkan ini benar gitu ya. Kita lanjut. Dan Mbak Deni menjelaskan ini. Ya, kalau kita tidak perlu melihat itu Belva itu adalah punya kedekatan dengan Bapak Presiden. Yang saya bicarakan di sini adalah Ruang Gurunya. Ruang Guru itu yang dimiliki oleh Belva Devara. Yang dipimpin oleh Belva Devara maksud saya. Kalau terkait dengan itu jangan kemudian dicampur adukkan dengan kartu prakerja. Bahwa selama kami itu bekerja sama dengan semua digital platform, itu Belva itu tidak pernah yang namanya dia mengikuti rapat-rapat yang terkait dengan katakanlah Ruang Guru itu sebagai mitra pemerintah itu tidak pernah. Kita tunggu saja realisasinya bagaimana, nanti publik bagaimana, kami akan mendengarkan masukan atau tanggapan dari masyarakat. Dan komitmen kami sih. Bagaimana? Oh iya. Platform yang lebih kecil lagi, seperti misalnya saja sekolahmu mau belajar apa, dan masih ada Sisnaker. Yang penting untuk dipahami oleh masyarakat adalah
masyarakat itu menerima semua bantuan dalam program Kartu Prakerja. Tidak ada uang 1% pun dari pemerintah yang langsung berkontrak atau dialokasikan kepada digital platform, lembaga pelatihan, atau perusahaan penyedia pelatihan. Tidak ada. Semuanya dalam kontrol dari konsumen atau para user atau penerima manfaat. Jadi penerima manfaat mau memilih pelatihan di platform mana, pelatihan apa dari perusahaan apa, semuanya diserahkan kepada konsumen. Mbak Deni, tidak ada alokasi khusus kepada salah satu digital platform. Betul, tapi orang ini, Mas Belva Devara, staf sus, ini kan punya akses ke istana penentu nomor 1 di negeri ini, Pak Presiden maksudnya. Lalu perusahaannya ikut dalam proyek pemerintah. Sama dengan bahwa sekali lagi ini adalah bayi yang sedang lahir. Bahkan belum 1 siklus, orang belum membeli pelatihan. Jadi biarkanlah ini berproses. Kemudian kami sendiri sudah sampaikan berulang kali bahwa kami akan terus membuka yang namanya kesempatan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk kemudian berpartisipasi dalam ekosistem Kartu Prakerja. Ini Pak Adi supaya tahu bahwa Pijar Mahir itu adalah salah satu dari 8 digital platform. Itu adalah BUMN Pak, punyanya Telkom. Kemudian yang kedua Sisnaker itu punyanya Kementerian Tenaga Kerja, supaya Bapak tahu. Kemudian ini jumlah pelatihannya ada 1.300 jenis pelatihan dari yang sophisticated sampai dengan simple. Itu ada yang misalnya saja latihan untuk coding, kemudian risk management, jangan dilihat hanya yang mudah-mudah. Kami ini melayani banyak orang, jutaan orang, jadi harus menyediakan bahwa sekali lagi. Oke. Menurut kalian gimana guys? Bisa komen ya. Kalau menurut gue sih prakerja ini kalau misalkan dari tengah corona gini gak terlalu efektif sih. Karena kenapa? Karena kenapa prakerja itu kenapa nggak direalisasikan itu sebelum dampak corona ini? Kenapa ketika pas lagi sibuk-sibuknya kita ngurusin kesehatan, kita sibuk juga mau pendidikan. Akhir itu